Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriano Falsafi. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Ingin mempresentasikan tentang tugas praktikum akuntansi, yaitu berjudul Project Sanjaya Dealer Mobil. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi, masalah tentang dokumen transaksi, jurnal dan rekapitulasi, buku besar, neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yaitu pertama-tama sebelumnya kita harus mengetahui tentang transaksi yang ada di Sanjaya Dealer Mobil pada bulan Maret 2020. Yaitu pertama, di sini kan ada transaksinya, yaitu sebagai contoh tanggal 1 Maret Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor nominal pribadinya kepada perusahaan sebesar 45 juta. Nah, tugas kita untuk mencatat ini dalam sebuah kayak akuntansi, seperti yang kita akan nanti jelaskan, seperti dokumen transaksi, jurnal dan rekapitulasi, itu harus dicatat semua yang terlibat dalam seperti keluar masuknya uang dalam kas ataupun piutang, yaitu dalam Sanjaya Dealer Mobil ini. Ya, ini di sini ada daftar-daftarnya ya, sampai tanggal 31 Maret. Kemudian kita menjelaskan tentang dokumen transaksi. Nah, jadi kan kita sudah melihat tentang transaksi pada bulan Maret yang di dalam Sanjaya Dealer Mobil tadi ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah mengetahui semua transaksi itu, ya kita itu harus langsung mencatatnya di dalam dokumen transaksi. Ada dokumen transaksi ini gunanya untuk apa? Yaitu sebagai tanda bukti bahwa kita telah melakukan pengeluaran ataupun pemasukan yang ada dalam dealer Sanjaya Dealer Mobil, yaitu yang tadi seperti nomor 1, yaitu Sanjaya Dealer Mobil mendapatkan modal sebesar 45 juta, yaitu sebagai modal awalnya. Maka kita harus mencatatnya, itu dikirim kepada Sanjaya Mobil, yaitu keterangannya kita tulis sebagai modal awal, seperti itu. Terus kita di sini kita beri keterangan tentang yang disetujui dan dibayar oleh, ya seperti itu ya. Nah, cuman kita di sini tidak perlu menaruh nomor cek ataupun nomor faktur, karena dalam soal sebelumnya yang ini itu tidak tertera tentang nomor cek dan nomor faktur, jadi kita tidak perlu menulisnya lagi. Tapi jika memang di situ ada, maka kita harus menulisnya supaya tidak bingung ya. Nah, kemudian hari kedua, coba kita lihat di sini. Nah, ini tanggal 4 Maret Sanjaya menambahkan uang kas dengan meminjam uang kepada Bank BUMN atau Bank Mandiri sebesar 25 juta. Nah, kemudian seperti ini ya, seperti yang tadi kita contoh dokumen transaksi 1 tanggal 1 Maret. Nah, kita tulis gini tanggal 4. Bentar. Nah, ini kita tulis tanggal di sini. Terus ini dibayar kepada, nah ini kita kan meminjam, maka kita kasih pinjaman ini dari mana, yaitu dari Bank BUMN. Kemudian jumlahnya berapa, kita tulis jumlahnya. Terus kemudian kita tulis dengan huruf jumlahnya pembayaran itu. Kemudian kita tulis keterangan apa, yang 25 juta itu tentang apa, yaitu tentang peminjaman utang usaha, seperti itu. Terus ini seperti tanda terimanya disetujui oleh dan dibayar oleh, seperti itu. Nah, setelah itu ya sama seperti selanjutnya, dokumen 3 kita tulis. Jadi teman-teman kita semua itu harus menulisnya ya, tentang transaksi. Semua transaksi itu harus kita tulis di dokumen transaksi supaya kita tidak bingung
tentang apakah pembayaran tersebut telah terjadi ataupun belum terjadi. Nah, seperti ini dealer saja memberi pengakuan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Nah, seperti ini ya, keterangan dibayar oleh toko. Nah, ini karena di soalnya tidak seberapa jelas, berarti kita cuma tulis toko, jumlah, dan pembeli perlengkapan seperti itu. Nah ya selanjutnya seperti itu ya. Nah ini di dokumen 5 ini terdapat yang dokumen transaksi yang berbeda dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena pada tanggal kita lihat ini tanggal 12 itu kita lihat di sini di soalnya. Nah 12 ini Sanjaya membeli perlengkapan di toko Bintang Timur senilai 20 juta. Nah dia itu mencantumkan tentang peralatan-peralatan apa saja yang dibeli dalam perlengkapan tersebut. Itu ada 18 macam alat kunci mobil, ada 1 mesin kompresor, ada 18 mesin oli mobil dan spare part dan suku cadang. Nah kita harus mencatatnya. Nah seperti ini kita tulis kepada dari Bintang Timur. Maaf ya, saya lagi tidak enak badan. Nah kemudian ini kita tulis Bintang Timur, terus kemudian ini kuantiti atau barang yang kita beli, yaitu 18, 1 dan 16. Kemudian ini yang spare part ini berapa tadi ya? Spare part ini tetap 1 ya, ada ya. Jadi kita nanti tulis misalnya 18 macam alat kunci mobil, kita cantumin harganya. Misalnya harganya itu totalnya 7 juta dari membeli ini ya, berarti ini kan sudah 18 ini sudah dikalikan ya. Jadi kita gak usah mencari harga satuan dari 18 ini. Kalau misalnya kalian mau mencari satuannya ya tinggal 18 dibagi 7 aja, nanti hasilnya itu bisa ketemu. Nah kita tulis ini di totalnya, ini kita sudah ketemu kan. Nah totalnya kita cantumkan, yaitu menjadi 20 juta. Berarti benar kan? Berarti totalnya ini kan sebelumnya juga 20 juta. Nah, kita harus menulisnya secara detail ya, supaya kita nanti tidak salah untuk menulisnya lagi di jurnal umum atau buku besar, itu kita tidak bisa salah. Nah ini disetujui dan dibayar oleh, seperti itu. Nah terus dokumen selanjutnya itu seperti yang sebelumnya ya, kita nulis dibayar kepada siapa, jumlahnya berapa, dan keterangannya seperti apa. Kemudian yang mana lagi ya sudah seperti itu aja dokumen transaksi. Intinya kalian harus menulis dari pada siapa, jumlahnya, dan keterangannya seperti apa. Kemudian kita next ke jurnal umum dan rekapitulasi. Nah di jurnal umum ini itu menurut saya yang paling sulit ya, karena kalian itu harus memasukkan keterangan yang sesuai dengan yang ada dalam transaksi tersebut. Karena jika kalian sedikit saja salah menulis keterangan itu, karena itu akan menyebabkan kesalahan pada jurnal selanjutnya, seperti memasukkan pada buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan laporan perubahan modal. Jadi ini benar-benar kalian harus sangat benar-benar teliti. Untuk yang pertama ya, kan kita tadi udah tahu ya, yang pertama kan itu kita mendapatkan modal 45 juta. Maka dalam jurnal umum ini kita menulisnya yaitu pertama kas dalam modal. Nah kas ini itu kenapa di debit dan kenapa di modal itu kenapa di kredit. Nah di debit karena kas itu mengalami penambahan, yaitu kita mendapatkan uang dari modal tersebut. Maka dalam kas perusahaan itu kita harus menulisnya dengan cara debit. Nah setelah itu kenapa modal kredit, karena sebaliknya ya, seperti kalau kas itu kan debit itu naik atau bertambah, kalau kredit turun. Nah kalau modal ini itu sebaliknya, kalau
dia itu kredit dia itu menambah, sedangkan dia kalau debit dia itu berkurang, seperti itu. Nah, kemudian untuk tanggal 4 itu dia Sanjaya itu kan meminjam di bank. Maka keterangannya pada jurnal umum itu dia Sanjaya mendapatkan uang 25 juta. Yaitu menambahkan dia itu mendapatkan uang ya. Jadi kas mereka kan bertambah karena mereka meminjam uang kepada bank, maka mereka mendapatkan uang 25 juta. Namun mereka harus mencatatnya bahwa mereka menambahkan 25 juta ini juga menambahkan pada utang bank. Berarti kita mempunyai utang bank. Utang bank kita ini kita tulis di kredit, dan sedangkan kas bank ini kita ditulis di debit karena kita bertambah, seperti itu. Kemudian contoh yang yang 6 Maret ini. Nah, kita kan tadi membeli perlengkapan ya, kalau nggak salah itu perlengkapan senilai 7 juta secara tunai. Maka kita menulisnya itu cuman perlengkapan ini di debit dan kasnya di kredit. Karena kenapa? Karena kita kan otomatis kalau membeli barang suatu perlengkapan itu kan kita memerlukan uang. Nah, karena kita mengeluarkan uang itu, maka uang kita dalam kas ini berkurang. Otomatis jika berkurang, kasnya ini ditulis dalam kredit, jadi berkurang. Sedangkan dalam perlengkapan ini dia bertambah karena kita membeli perlengkapan, jadi perlengkapan itu bertambah, seperti itu. Nah, kemudian yang coba kita yang terakhir ya, yang private ya. Private itu apa sih? Private itu pinjaman modal. Private itu kita meminjam uang pribadi kita dalam kas perusahaan kita. Jadi kita walaupun kita ini pemilik perusahaan, kita itu tetap harus mencatat uang yang kita ambil dari perusahaan. Karena jika kita tidak mencatat atau asal ambil aja, kita tidak tahu perusahaan kita itu tiba-tiba untung atau rugi. Itu kita tidak tahu, kok bisa tiba-tiba rugi, ternyata kita itu meminjam diam-diam, makanya kita tidak tahu juga kan. Nah, oleh karena itu kita harus juga mencatatnya. Dalam manunya ini private-nya bertambah karena dia akan meminjam, maka private-nya ini bertambah dan kasnya berkurang karena mereka meminjam. Maksudnya kita meminjam, seperti itu. Nah, terus pokoknya kalian catat semua yang ada di dokumen transaksi tersebut. Setelah itu kita total berapa sih debit dan kredit itu, apakah sudah seimbang atau balance. Nah, ini ketemunya kita itu segini, 167.620 juta. Nah, itu sudah balance, berarti kita sudah seimbang, keluar masuknya itu seperti apa. Selanjutnya kita ke rekapitulasi. Nah, di rekapitulasi ini kalian itu tinggal menjumlahkan total yang ada, bukan menjumlahkan, segini nih. Di rekapitulasi itu kalian itu kan harus tahu nomor akun dari masing-masing keterangan. Misalnya nomor akun 111 itu keterangan seperti apa, yaitu keterangan kas di bank. Nah, maka nomor 11 itu menunjukkan bahwa nomor keterangan yang ada di kas di bank. Nah, kenapa di sini ada debit dan kredit? Nah, di sini kan dalam jurnal umum ini ada kas di bank yang dikeluarkan dan ditambah. Jikalau ditambah maka di debit, jikalau dikurang maka di kredit. Nah, di sini adalah total semua penambahan yang ada di kas di bank atau di debit, kas di debit kas bank. Nah, kita itu total contoh ya. Ini seperti 85 juta ini total dari
45 juta. Ini 45 juta ditambah 25 juta ditambah 15 juta dan ada lagi kah? Oh, tidak ada. Nah, seperti itu totalnya sama dengan 85. Sedangkan yang dek kredit itu adalah dari 45 bukan, salah. Ini modal ya. Jadi kreditnya itu yang tetap yang dari kas bank ya. Berarti kalau ada kas di bank yang kredit, nah ini seperti yang ini. Nah, ini itu kita catat 7 juta ditambah 5 juta ditambah 9,700 juta dan 15 juta. Nah, itu kita catat semua total 42.900. Nah, seperti itu. Nah, terus contoh selanjutnya ini 112 adalah kas kecil. Karena dalam jurnal umum ini kas kecilnya ini cuman satu, maka ditulisnya cuman satu aja. Jadi tidak usah dua-duanya karena tidak ada di debit. Oh ya, kas kecil itu apa sih? Kas kecil itu yaitu pengeluaran yang dilakukan perusahaan tetapi jumlah nominalnya itu di bawah 1 juta. Maka keterangan tersebut ditulisnya dengan kas kecil, dengan keterangan kas kecil ya, seperti itu. Nah, terus ini ada 112 ini yaitu piutang usaha, yaitu kita mendapatkan pendapatan kita mendapatkan pendapatan tetapi belum dibayar. Jadi kita misalnya kita mendapatkan pelanggan ya, pelanggan tersebut menikmati jasa dari dealer mobil ini, mobil Sanjaya. Namun pelanggan tersebut tidak bisa membayarnya bulan ini tapi bulan besok, maka hal tersebut termasuk dalam pendapatan yang belum terbayar atau disebut piutang. Maka hal tersebut harus dituliskan dengan jelas, piutang pada pendapatan usaha ya, seperti ini ya. Itu sekalian kalian langsung cantumkan semuanya, itu tulis kalian di dalam rekapitulasi ya. Kalian tulis semuanya di total, yang kredit, yang debit, itu terus kalian tulis semuanya. Setelah itu kalian total. Nah, pada saat kalian total ini apakah sama dengan yang di jurnal umum? Nah, ternyata sama, 167 620 sama dengan 167 620 seperti itu. Jadi kita tahu bahwa ini itu sama, seperti itu. Nah, setelah ini kita lanjut ke jurnal penyesuaian ya. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Nah, apa sih jurnal penyesuaian itu? Yaitu jurnal ini tuh untuk menyesuaikan yang pada transaksi. Pokoknya dia itu menyesuaikan tentang transaksi seperti ini ya, contoh ya. Nah, ini beban sewa. Kenapa beban sewa di sini itu 7.500.000, sedangkan di sini itu beban sewanya itu 15 juta. Nah, kita lihat contoh soal ya. Maksudnya sama saya lihat soal ya. Ini. Nah, Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta. Ini ya, kalau kalian nggak tahu. Nah, ini set. Nah, itu situ ya. Nah, itu Sanjaya itu membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta selama bulan April sampai bulan April 2020. Maka dari keterangan tersebut itu kita sudah mengetahui bahwa Sanjaya itu membayar uang sewa itu selama 2 bulan. 2 bulan itu dia itu membayar sebesar 15 juta. Maka kita sudah mengetahui di situ kita harus menuliskan jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Nah, beban sewa
sebenarnya yaitu 7.500.000, tapi di dalam jurnal rekapitulasi karena membayarnya pada bulan Maret, maka kita harus tulisnya dengan jumlah 15 juta seperti itu. Nah, untuk yang beban penyusutan ini, coba kita lihat soalnya. Beban penyusutan tadi, nah ini beban penyusutan ini tanggal 27 yang ini. Nah, tanggal 27 itu perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Maka karena kan kita sudah, kalau barang itu kan jika sudah terpakai maka nilai dari barang tersebut akan berkurang atau mengalami penyusutan. Maka kita juga harus mencatatnya juga, yaitu kita tulis dalam perlengkapan dealer itu sudah terpakai atau mengalami penyusutan sebesar 8 juta. Nah, kita juga nulisnya di jurnal umum juga harus sesuai seperti ini ya. Ini dia mengalami penyusutan sebesar 8 juta dan perlengkapan yang berkurang perlengkapan sebesar 8 juta seperti itu. Maka kita tulis jurnal penyusutannya juga seperti ini. Oke, kita lanjut ke buku besar. Nah, di buku besar, apa sih gunanya buku besar itu? Sebentar ya. Di buku besar itu nah, di buku besar ini kita kan tadi kan sebelumnya di jurnal umum dan rekapitulasi kan kita sudah menulis jurnal umumnya berapa dan rekapitulasinya berapa. Nah, tujuan dari rekapitulasi ini yaitu untuk kita mempermudah di buku besar, karena kita kan sudah menjumlahkan semua jumlah yang misalnya di kas di bank yang debit dan kredit, kemudian kas kecil, perlengkapan, prive, hutang usaha, dan semuanya itu kan sudah tercatat di rekapitulasi. Nah, kita itu tinggal memasukkan yang debit, nomor akunnya yang tadi yang kas di bank itu kita sesuaikan dengan yang di buku besar seperti ini ya. Nah, ini kan tadi kan nama akunnya kas di bank. Nah, kas di bank ini kita tulis di rekapitulasi. Nah, ini 85 juta dan kredit 42.900. Itu totalnya yang tadi yang udah direkapitulasi ya. Nah, itu habis itu kita apakan? Setelah itu kita kurangi dari yang debit, maksudnya kita kurangi yang debit dan yang kredit. Jadi misalnya yang lebih besarnya itu debit ya, kita kurangi dengan yang kredit, maka mendapatkan nilai 42.100. Nah, ini kenapa kita catat di debit bukannya di kredit? Karena jika debit dikurangi kredit dalam hal ini, dalam kas di bank ini, itu masih lebih besar di debit, maka di kredit kan otomatis dia sudah terkurang semua ya. Dari 42.900 ini dia sudah terkurang semua, maka tinggal tersisa yang debit, yaitu senilai 42.100 ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang kas kecil, karena tidak ada debit maka tidak usah dikurangi, jadi kita langsung menuliskannya di kredit seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian piutang usaha karena tidak ada juga di kredit, maka kita langsung tulis di debit ini 11 juta, jadi sama aja. Nah, kemudian perlengkapan ini ya, perlengkapan karena di debit ini ada 20 juta, kemudian di kreditnya dia terdapat 8 juta, maka dikurangi menjadi 19 juta, totalnya itu
maka kita tulis di debit seperti itu. Nah, seterusnya, untuk yang utang usaha, karena kreditnya lebih besar dari yang debit, jika dikurangi, maka kan yang lebih besar kredit dikurangi yang lebih kecil debit, maka yang tersisa tinggal yang kredit. Nah, kita kredit ini baru kita tulis yang di kreditnya di sebelah kanan ini. Jadi seperti itu ya, kita sesuaikan saja. Yang misalnya yang kosong, kalau ada yang ini tidak ada, berarti ya ditulis saja seperti ini. Nah, kita tulis semua, catat sampai yang keterangan terakhir, yang nama akun terakhir, yaitu beban penyusutan. Oh, ini sepertinya kurang ya. Sebenarnya ada lagi beban sewa, cuma sepertinya kurang. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita menuju ke neraca saldo. Dalam neraca saldo ini kita catat semua yang ada di buku besar. Jadi total yang ada di buku besar itu kita catat ke dalam laporan neraca saldo. Jadi misalnya yang tadi kan di buku besar itu terdapat yang tersisa kan debit ya 42 juta. Nah, kita catat di sini itu 42 juta 100 juga di debit. Nah, jika kalau di buku besar ini hanya kredit yang tidak ada pengurangan langsung ke totalnya, ya maka kita tulis totalnya itu ya di sini 720 juta. Seperti itu kita catat semua, kita total. Nah, selama kita total ini terdapat hasil yaitu 1720. Nah, 1720 ini kan kita udah balance ya, udah seimbang. Nah, itu kita udah tahu neraca saldonya itu seperti itu, yaitu 1720. Kemudian kita tulis di laba rugi. Laba ruginya Sanjaya Dealer Mobil. Sanjaya Dealer Mobil ini laba ruginya kita hanya kita hanya menuliskan pendapatan dan beban kita. Jadi contoh kita mendapatkan pendapatannya sebesar 26 juta ya. Kemudian beban semuanya di total kita memperoleh nilai 23.720 juta. Maka kita kurangi dari pendapatan dan total beban yang kita dapatkan ini, maka terciptanya laba rugi. Nah, di sini laba rugi dalam perusahaan Sanjaya Dealer Mobil ini mendapatkan untung karena dia mendapatkan untung 2.220, yaitu dari laba ruginya itu, seperti dari Sanjaya Dealer Mobil ini pada bulan Maret ya. Nah, setelah di laba rugi kita ke laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini modal awalnya kita berapa sih? Kita kan tadi awal-awal itu modal awalnya 45 juta ya. Nah, 45 juta ini ditambah penambahan modalnya. Nah, penambahan modal ini kita dapat dari laba bersih. Nah, laba bersih tadi kan 2.280. Nah, 2.280 ini dikurangi prive itu adalah pinjaman yang kita ambil dari kas perusahaan kita. Nah, karena tadi privenya ini lebih besar daripada laba bersih, maka dalam kasus ini mengalami menjadi minus, yaitu minus 2.720. Nah, jika 45 juta dikurangi 2 juta yang sebenarnya ditambah menjadi dikurang karena minus, maka menjadi 42.280. Maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 40 juta
280 juta seperti itu. Maka jadi kita bisa mencatat semuanya dari pertama, yaitu dokumen transaksi, jurnal umum dan rekapitulasi, jurnal penyelesaian, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan sampai ke laporan perubahan modal ya. Jadi itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.